the queen of Pondok Indah. Ceritanya gitu. Tante Lisa Kuncoro. Halo Tante. Halo Rama. Long time no see. Sudah lama. By the way, Tante udah lupa sih sama gue, tapi ya gue mau soal SKSD aja sama Tante sebelumnya. Papa, aku inget juga lah Rama kesini. Terima kasih loh Tante udah diizinkan datang ke sama-sama. rumah. Tuh Tante awet muda. Aduh, awet muda apa? Makin cantik. Mukanya makin kayak temen aku namanya Dimas. Mirip banget. Tante apa kabar? Baik Rama, sehat juga ya? Alhamdulillah Tante sehat gitu. Gimana nih? Tante gimana Kak? Sekarang ini kegiatan Tante apa nih sekarang? Kegiatan saya ya tetap ya sebagai property agent, tetap melayani klien, tetap Sampai detik ini. iyalah sampai sekarang, cuman dengan cara yang berbeda ya. Sebelum pandemi sama setelah ini bedanya kan sekarang kita lebih banyak ke sosmednya ya. Iya. Jadi kalau kita punya produk, kita kirim dulu. Kalau dulu zamanku kan enggak. Harus lihat dulu ke lokasi. Kalau sekarang enggak, kita bisa kirim ke fotonya, kirim ke Ada videonya. apps-nya juga sekarang ya, untuk kayak seolah-olah masuk ke rumah ya. Lebih ke WhatsApp gitu ya, kita kirim semua. Kalau dulu kan enggak, dulu lebih ke kita ketemu. Iya. Gitu. Offline jadi, datang gitu. Ya, dan beda. sekarang masih offline datang lihat rumahnya setelah dia suka. Masih dong, karena masih. Kan gimana produknya rumah itu properti itu kan kita harus meninjau lokasi. Beda kalau kita menjual produk yang kita bisa bawa, kita perlihatkan. Kok ini enggak kan? Kita mau nggak mau kita mesti tinjau lokasi, terus sama-sama. Kemudian kita survei rumah itu, kemudian kita juga lihat lokasinya. Jadi ya kita harus melayaninya tetap aja ada pertemuan gitu. Oke. Dan itu Tante, ini teman-teman, Tante Lisa Kuncoro ini dari tahun 92. 92 masuk ke era. Masuk ke era. Ya, ketika itu, jadi jangan lihat sekarang ya, perjalanan saya dari tahun 92 sampai sekarang. Jadi selama 28 tahun ini saya tetap berada di era, walaupun dengan liku-liku, tapi itu dinikmati jadinya ya sampai sekarang saya tetap berada di property agent di era kan. Jadi waktu itu ya Rama mungkin masih SD ya. Rama masih SD. Saya udah di era. Nah, waktu pertama kali ya orang tuh nggak tahu era tuh apa gitu. Jadi 92 memang era baru masuk ke Indonesia kan. Jadi saya mesti memperkenalkan produknya itu dulu, eranya gitu. Eranya itu apa gitu kan. Jadi orang supaya familiar sama era. Kalau sekarang kan orang tahu era properti, era properti, realty gitu kan. Jadi udah tahu agent properti ya, era gitu kan. Kalau dulu kita mesti jelasin dulu bahwa era itu adalah kita melayani sebagai agent, sebagai broker, jual beli properti gitu. Itu terus jadi setiap kenalan orang kita promosiin eranya dulu, baru sayanya. Jadi belakangan kan. Nah bahkan satu saat itu kan mereka bilang gini, kan sama aja di era atau broker atau calo gitu ya. Itu kan sebetulnya sama aja. Dan Tante juga pernah dibilang gini, ya aku bilang ya Tante ya. Iya dong. Pernah dibilang kok mau sih jadi calo gitu kan. Nah, sedangkan kan Om waktu itu udah di pegawai pemerintah ya. Jadi maksudnya terus aku masuk ke era itu pada kok mau gitu. Sebagai kan ujung-ujungnya calo juga, mau dibilang agent kayak apa kan calo juga ya, gitu ya, istilahnya tuh seolah-olah rendah gitu. Itu ketika itu. Nah, 92. Ya 92. Jadi perjuanganku untuk mendobrak bahwa calo itu adalah pekerjaan yang baik, bagus dan menjanjikan, maka
saya jalanin terus, Rama. Jadi pokoknya aku jalanin aja, orang mau bilang apa terserah gitu kan. Terus waktu berjalan pastinya. Ya ada kalanya juga sih sebagai ya orang biasa juga kan. Ada daunnya, jenuhnya. Ada jenuhnya, terus ada apa ya? Orang ngatain malu juga gitu kan. Iya. Nah, tapi karena kita punya tujuan kan waktu itu ya bagusnya kita di era ini kan kita selalu ada training-trainingnya. Ketika kita udah agak apa ya down gitu, kita harus memompa diri kita lagi dengan frekuensi yang bagus. Betul. Jadi kita harus masuk ke lingkungan yang tetap apa ya membuat kita semangat. Positif ya menurut aku. Kalau boleh tahu Tante, tahun 92 Tante mulai, impian Tante tuh apa sih? Nah, itu kok dia. Bisa sih tiba-tiba? Iya. Nah, waktu itu kan Tante diajak sama Om pernah nih ke Amerika pertama kali dalam rangka kantor gitu, kantornya. Terus begitu saya gabung di era, terus di situ tuh topnya itu dia mengikuti acara International Business Conference-nya itu adanya di Amerika. Nah, sedangkan waktu itu aku pengen banget pergi ke Amerika gitu dengan catatan kalau kita pergi biasa bisa ya, tapi kita pergi dengan membawa kemenangan, terus naik panggung. Iya. Aduh, kayaknya tuh ini banget gitu loh. Pengen naik panggung, bawa bendera merah putih di negara orang. Itu sampai merinding aku. Itu hanya satu keinginan yang simple gitu kayaknya ya menurut aku. Nah, karena di training itu kan waktu aku gabung, terus pokoknya setiap tahun topnya harus mengikuti International Business Conference yang berada di pusat yaitu Amerika. Nah, terus saya langsung bikin dream. Ya, waktu itu saya harus bisa jadi pemenangnya. 92 gabung, 93 bener jadi pemenang top. Itu goalnya apa Tante? 93 tuh jual rumah berapa biji atau apa? Ada target apa gitu kalau boleh tahu Tante? Bisa sampai jadi pemenang tuh gimana? Ya, itu selalu ada. Setiap tahun harus ada. Setiap tahun saya pikir gini kan, pasti ada kan pemenang yang kemarin kan ada tuh. Kita pasti tanya dong, kamu bisa jadi juara apa sih rahasianya gitu. Kita nggak boleh malu, bukan bersaing, tapi kita pengen tahu dia ngelakuin apa gitu. Kok sampai dia bisa mencapai mendapat topnya gitu kan. Terus aku tanya, oh dia pegang barang yang properti yang gede-gede katanya, Kebayoran gitu kan. Nah udah mulai kita. Kalau di era itu saya di secondary market. Kalau secondary market itu rumah yang second. Kalau primary adalah rumah yang dari developer baru. Nah, saya fokus langsung tak pegang tuh Pondok Indah satu peta. Saya minta dari developer, saya pelajari betul Pondok Indah ini. Terus saya langsung tancapkan tiang bendera di situ. Ini saya pengen Pondok Indah saya kuasai, gitu. Saya ada sih brosurnya, kalau nggak salah di buku itu ada. Ada di Champion. Ya, di buku itu Pondok Indah saya buat peta, terus saya imajinasikan seolah-olah semua rumah itu yang jual saya. Gitu. Ya? The law of attraction. Ya. Itu kekuatannya luar biasa. Bener-bener luar biasa loh itu. Itu tanda gambar petanya? Iya, petanya saya gambar. Tak tempel. Pandangin. Bukan pandangin lagi, tak kasih titik-titik merah nih tak jual. Ini daerah mana nih aku jual. Padahal kita nggak tahu ya. Pokoknya kita punya sesuatu yang benar-benar nanti alam tuh menarik kita. Alam semesta mendukung. Ya, mendukung. Jadi ada tuh petanya masih ada. Kalau nggak salah aku masih punya di buku itu tak titik. Pokoknya titik-titik kayak aku melukis gitu. Tak kasih titik-titik merah. Saya bilang yang titik-titik merah ini rumah yang terjual oleh Lisa Kuncoro. Gitu. Dan itu terwujud ya. Ya, dan itu sampai sekarang. Dan itu ternyata
sekarang ini muter di sini aja, saya nggak keluar-keluar kok. Kecuali memang ada klien yang bisa aku minta kebun apelku kamu jualin gitu. Ya udah klien Misalnya di luar benar-benar Pondok Indah itu nanti. ya di luar Pondok Indah, tapi klien itu benar-benar klien yang udah apa ya, udah deket, udah seperti keluarga. Pokoknya yang udah spesial gitu, udah baru saya mau apa, walaupun di luar apa kota, kadang-kadang di luar pulau juga saya nggak apa-apa gitu. Toh kita punya tim di sana, kerjasama bisa gitu. Ya. Itu Tante dari 92 ke 93 Tante jadi pemenang, itu rumah Pondok Indah habis puluhan rumah kali ya Tante jual? Ratusan dong. Ratusan dong udah. Karena gini. Enggak, maksud aku dari 92 ke 93. Oh ya puluhan. Ya, kalau sekarang tetap keren sih. Jadi gini, kan Pondok Indah itu dari dulu sampai sekarang nih kan kita belajarnya di sini ada rumah mungil, rumah yang 120 sampai 200, kemudian 300 sampai 500. Kemudian itu kan ada kelasnya. Iya. Kelasnya sendiri kan. Dan itu sangat mudah buat kita untuk menguasainya gitu. Semua harus kita pegang gitu. Bahkan kadang-kadang klien gini, Lisa, aku mau jual rumahku di Niaga Hijau. Hadap mana? Saya tanya. Wah, saya nggak tahu. Dia sendiri yang punya rumah nggak tahu hadap mana. Blok apa? Saya tanya. Blok BK nomor sekian. Oh, itu pasti ibu hadapnya ke selatan, saya bilang gitu. Oh ya, kok kamu tahu? Ya, saya tahu karena saya udah tahu blok situ, blok sini ada. Udah hafal. Apalagi itu sekarang. RTW kenal semua kayaknya itu. Nah, gitu. Iya kan? Jadi apa namanya itu mesti produk itu kita jual apapun deh harus dikuasai satu itu. Jadi istilahnya produk knowledge kita harus nomor satu adalah produk knowledge kita. Akhirnya Tante punya barometer. Kalau katanya Om Brian Tracy, cari orang sukses, tanyain caranya, dan ikuti sama persis. Tante Lisa juga melakukan waktu orang yang udah senior udah dapat duluan. Tante juga pengen mendapatkan reward, bertanya loh. Tante Lisa. Iya, bertanya. Benar-benar Tante pokoknya kita ikutin dan Tante targetin. Jangan pernah malu bertanya, nanti kita juga akan tersesat kalau nggak mau bertanya. Setuju, Tante. Ya, gitu kan? Ini loh, saya loh yang semangat ini nih. Semangat itu ya. Sampai 93, Tante rewardnya, teman-teman kalau tahu reward yang sudah Tante Lisa achieve, ya udahlah ya, nanti kita keburu sahur ya, karena ini lagi kita bulan puasa, waktunya juga terbatas. Itu rewardnya Tante hampir setiap tahun ada, dan sekarang Tante Lisa sekarang menjadi seorang brand ambassador juga di Era. Ya, udah menjadi brand ambassador, dan ya julukannya aja The Queen of Pondok Indah loh. Iya, dan yang itu bukan Tante yang ngasih tahu, itu udah orang-orang aja udah tahu gitu. Betul. Jadi bukan saya yang kasih julukan apa Ratu Pondok Indah, itu bukan aku. Cuman saya juga kaget sendiri. Kok pokoknya kalau kamu mau jual Pondok Indah atau mau beli Pondok Indah, kamu mesti kan ratunya, katanya gitu. Jadi ratunya siapa? Lisa Kuncoro, itu ratunya Pondok Indah gitu. Jadi udah sekarang, terus bahkan pernah klien juga yang kasih julukan tuh gini. Pokoknya ya rumah kalau udah dipegang sama Lisa itu pasti laku, katanya. Tangan dia tuh tangan dingin, katanya gitu. Jadi aduh, puji Tuhan juga ya, aku orang-orang sendiri yang ngasih seperti itu tuh ya buat saya satu apa ya penghargaan sekali gitu kan. Bukan kita yang menilai ya, siapapun kan bukan kita sendiri yang nilai diri kita tuh kan adalah orang luar. Setuju. Gitu kan. Kalau bahasa bijaknya, Tante sudah membayar harganya dengan kerja keras, memahami produk, maka Tante akan mendapatkan penghargaan dari apa yang Tante bayar. Betul. Dan Rama, bijak sekali. Paling waktu itu ada sesuatu yang paling penting ya. Kita kan udah mencapai juara ya. Kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan? Itu. 93 Tante achieve. Iya. Berangkat ke US, mengibarkan bendera merah putih. Udah waktu itu rasanya bahagianya minta ampun. Terus tidak sampai situ, Rama. Kan tahun berikutnya apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kan pasti kita harus tingkatin. Kalau enggak kita berada di situ ya kita bisa
bisa turun kedorong atau kalah. kedorong bawah gitu kan? Ya. Oh. Lalu saya naikin target penjualan. Ini nggak bisa kalau cuma diam di sini. Saya naikin target, saya berjuang untuk bisa dapat penghargaan di tahun 94. Tapi ternyata 94 bukan saya, sama dari Surabaya. Nah, di situ mental kan perlu, ya kan. Jadi ada orang yang ketika dia kalah, terus dia untuk bangkitnya tuh tidak mudah, gitu kan, ya kan. Nah, tapi ketika itu saya penasaran, nggak bisa nih, tahun depan saya harus menang, kayak gitu kan. Terus tahun depan saya harus, caranya ya udah saya naikin lagi, saya harus jual kan dulu unit sekian, umpamanya sebulan kita jual 3 unit, terus besok lagi kita harus jual 5, terus besok lagi 7 gitu kan, harus tingkatin terus gitu kan, untuk supaya kita bisa mencapai topnya gitu kan. 94 kalah, 95 top lagi, menang lagi. Amerika tuh udah saya sampai San Antonio. Indonesia ada pasti Lisa Kunchoro itu Pak. San Antonio udah 3 kali saya pergi, San Diego, San Miguel, sampai San Diego, San Miguel, San Antonio, Las Vegas. Udah hampir, terus negara kecil-kecil, negara bagian kecilnya tuh udah setiap conference kan beda. Negara beda-beda negara, ya, Nashville, Texas kan. Itu menang terus kan? Iya, itu terus sampai. Cuma sekali doang gagal. Kenapa? 94 itu. 94 kalah, 95 menang, 97 sampai 5 kali berturut-turut saya dapat penghargaan lain lagi, Raja Wali namanya. Aku malu, rasanya pingin kerja habis ngobrol sama Tante Lisa. Tante tahun 94 gak dapet tuh. Iya. Oke, Tante kan tadi langsung gampang banget kayaknya, seolah-olah rilisnya semudah membalik telapak tangan. Iya. Padahal kan Tante dari 93 ke 94 berjuang dong, nggak bengong juga betul, dong. Betul. Waktu Tante nggak achieve apa yang Tante inginkan, harapkan, bagaimana sikap Tante tetap yakin di tahun berikutnya Tante bisa menang, itu loh. Ya ini teman-teman pasti penasaran nih, buat anak-anak muda yang lagi berjuang sekarang. Semua apapun kalau kita ingin sesuatu latihan kan, harus berjuang. Nah di situ ya letaknya, ya saya kan waktu itu kalau di era tuh bilangnya listing ya, jadi terus. Jadi kita speed kerja kita, umpamanya kita sekarang kan farming ya, istilahnya tuh memperkenalkan, mempromosikan sendiri, sehari 20, 50. Nah kalau kita mau terus, sehari itu kita harus bisa 70 kartu nama untuk diberikan ke klien. Itu namanya farming. Iya. Nanti menyebarkan daftar nama, menyebarkan kartu nama untuk mendapatkan name-list. Untuk dikenal. Bahkan sekarang saya udah bukan kartu nama lagi kan, pakai buku kan. Ya. Jadi semua rumah Pondok Indah harus punya buku saya, gitu kan? Iya kan? Ya jadi artinya kita untuk mau seperti jadi pemenang, ya kalau kita latihan terus. Pokoknya kita nggak pernah mikir gini, target tak naikin terus. Terus saya nggak pernah mikir bisa nggak ya? Enggak, tidak mau itu Kalau itu sampai ada yang narik gini, aduh bisa nggak? Aduh aku amit-amit aku nggak pernah mau. Jadi begitu ada suara yang Tante ngindar tuh ya, The Voice, nakal-nakal itu. Iya, yang suara yang seperti itu. Aku langsung tumpahin, pasti bisa gitu. Terus ada suara lagi, kamu udahlah ngapain aja sih gitu kan. Itu kan pengaruh di kita tuh banyak sekali yang seperti itu. Itu pas lagi sendiri biasanya. Iya, pokoknya lagi gitu saya menurut, enggak, kamu harus bisa, tetap kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa terus sama itu. Keep the faith nih tanda kuncinya ya. Jadi itu tuh nggak pernah mau aku negatif sama diriku sendiri, istilahnya kan gitu. Jadi kan kita kadang-kadang banyak kan, udahlah enakan santai aja gitu. Loh, bukannya kamu pengen jadi pemenang, ngapain bisa santai gitu? Kamu harus kejar gitu. Nah itu mesti kuat. Ini kuatnya tuh. Itu Tante milih lingkungan nggak sih untuk mempertahankan pemikiran Tante seperti itu pada saat itu? Jadi gini ya, itu mungkin dari kecil ya. Dari kecil. Nah, ini kita nyambung nih kita nih. Kok bisa seorang dari kecil saya. Tante Lisa Kunchoro itu gimana Tante? Dari kecil tuh gimana? Dari kecil itu saya udah ngotot istilahnya. Orangnya tuh
maunya tuh apa ya? Jadi kalau orang kita bilang mental, mental juara. Itu dididik sama orang tua Tante Lisa? Sebetulnya orang tua saya nggak kepengin seperti itu. Orang tua saya orangnya sangat membebaskan anak-anak untuk memilih sendiri, cuman bertanggung jawab gitu. Cuman saya tuh ngelihat mama saya tuh orangnya juga ngotot gitu. Kalau mamaku tuh kan pengusaha batik. Jadi kalau udah bawa batik segini harus laku gitu loh. Jadi ngotot kan. Nah itu saya sampai saya tuh dari kecil saya ngikutin mama saya dan waktu itu jualan batiknya tuh ke istana, ke Butin gitu ya. Itu zaman mama saya itu ke situ. Saya masih kecil ngikut untuk bawain kain. Itu ibu Tante sendiri yang Mamaku membuat? Enggak, dia keluarga. Kita keluarga batik bikin sendiri memang. Dulu rumahku yang di Solo juga ada pabriknya gitu. Jadi dari kecil tuh udah ngeliat gitu. Ngeliat bahwa orang tuaku tuh kayak gitu loh. Terus begitu kita udah besar ya dia bebaskan aja kita mau apa, yang penting kamu punya tujuan, tanggung jawab. Nah, terus ya itu tadi mental kan kita dibentuk. Mental tuh sudah dibentuk dari kecil kan. Nah, terus waktu SD tuh saya udah latihan jualan batik. Enggak, jualan kue. Kue itu saya tinggal, tetangganya bikin kue, orang tua saya nggak pernah nyuruh, uang jajan saya cukup. Sendiri. Ya, saya kalau mau berangkat sekolah, saya ke samping bawa kue, saya taruh di sekolah saya. Itu SMP 12. Aku SMP-nya SMP 12. Udah jadi broker kue Tante ini. Udah jualan, padahal sangunya cukup, ya kan, uang juga nggak ngerti buat apa gitu. Cuman saya waktu itu punya bibi ya, punya si mboknya itu. Saya lihat kehidupannya dia di kampung itu sedih gitu ya. Jadi saya kalau ada keuntungan, pasti saya lebih seneng ngasih ke si mbokku itu. Itu karena, sampai ngajarin nanti kayak gitu. Kalau dia seneng tuh, gila, kita tuh lebih seneng dari itu. Banget pasti itu. Benar-benar. Nah, itu yang membuat saya arti bahwa uang itu penting karena bisa membahagiakan siapapun. Gitu. Jadi itu aja. Terus abis itu perjalanan ya dari kecil. Habis dari SMP saya jualan kue, saya masuk ke SMA di Tarakanita. Itu saya ikut drum band. Ya, drum band Tarki. Ya, udah. Terus di drum band itu ada lomba drum band, Grand Prix Marching Band, ya, marching band. Ya. Dia akan pergi ke Eropa, ke 7 negara. Tapi kan kita tahu ya, anak-anak Tarki itu banyak kan anak-anak pejabat, terus anak-anak orang kaya lah di situ. Wong sugih gitu. Sampai sugihnya pesugihan. Oh, enggak ada. Nah, begitu saya pengen banget ikut ya ke 7 negara keliling, nggak tahu ya, aku tuh seneng aja jalan kan. Terus aku bilang gini ke orang tuaku, aku pengen ikut. Terus kata orang tuaku, waduh, aku nggak papi, mami nggak punya sangu untuk kamu gitu. Ya kecuali kamu bisa usaha sendiri gitu. Udah gitu, aku muter otak ya, dari mana gue usaha gitu. Akhirnya aku ikut lomba. Pakaian drum band itu dilombakan, desain. Pakai desain kan. Akhirnya aku desain. Ternyata aku menang. Pemenangnya tuh mental. Pemenangnya di bukuku tuh ada tuh. Iya. Ya kan? Nah, terus seragamku dipakai untuk keliling 7 negara tadi. Akhirnya semua bikin seragam dari aku. Terus karena saya waktu itu kewalahan, saya ya di drop aja ke penjahit. Akhirnya semuanya bisa selesai dalam waktu relatif singkat. Seragam 200 itu, uangku datang, uang tuh mengalir sendiri. Akhirnya aku bisa pergi sendiri. SMA. Tante megang apa waktu marching band? Gendera. Marching band? Iya, drum. Gendera. Drum. Drum. Wow. Drum. Terus waktu ke keliling 7 negara itu kan dia tingginya harus naik lagi kan, harus lebih tinggi lagi. Aku kan tingginya 169. Jadi aku
termasuk di belakang piccolo. Teman piccolo pergi ke itu apa, kata orang tua aku gini, kamu itu bunyi apa enggak sih? Iya kan harus halus-halus kalau niup itu. Maksudnya gini, pergi ke 7 negara kamu bisa bunyi enggak itu bro? Gitu. Tuh, ini mindset broker berarti udah dari kecil tante ada. Iya. Kue bukan tante yang buat, tapi dari menjual. Betul. Batik Latihan. keluarga yang iya. buat, tante bantuin masuk Iya. ke istana. Betul. Jadi itu apa ya, pembelajaran itu memang kita bisa melihat dari orang lain, bisa ngelihat dari orang tua kita, bisa kemauan kita harus ada. Yang penting kita maunya itu. Ya. Aku ngelihat dari cerita tante peka sekali sama peluang. Betul. Aku tuh selalu apa ya? Selalu ngelihat kesempatan tuh ini kayaknya bagus, untuk kesempatan ini bagus gitu. Pernah aja aku kerja di kantor waktu itu ya, setelah lulus SMA, saya kerja ikut ayah saya. Karena saya nggak boleh kerja ikut orang lain. Lebih baik kamu bantu orang tua daripada kamu ikut orang lain gitu. Akhirnya orang tua saya kontraktor. Nah itu benih-benih dari ayah saya ada di sini, saya pakai di properti kan. Nah waktu saya kerja di tempat ayah saya di Kartika Chandra, itu peluang lagi nih. Saya kan kalau istirahat saya ke tempat temen gitu ya. Mereka mau pas apa makanan, mau bawa mangga, mau bawa apel, susah nyari pisau gitu kan. Nah waktu itu saya ke Solo lihat pisau. Pisau itu dari apa sih? Itu batok kelapa ya, ditutup itu ya. Saya beli Rp100 pisau itu. Saya beli sebanyak-banyaknya, saya jual 1.000. Berapa untungnya? Itu untung 1000% Anda. 1000% Anda. Ya kan? Untung tuh 20%, 30%, 1000%. Orang tua saya sampai bilang, kamu itu kok ngambil untungnya banyak. Kalau saya jual murah, Pak, nggak laku. Betul. Saya bilang, nggak laku. Saya bilang, karena saya dijualnya di hotel, malah saya jual mahal gitu. Dan ini pisau nggak ada di tempat sembarangan. Saya bilang, ini pisau kan di pasar Solo, tutupnya tuh dari batok kelapa. Pokoknya pasar Solo apa namanya, Mas? Pasar Gede. Pasar Gede. Iya, Pasar Gede saya beli itu, terus tinggal tak halusin lagi, gosokin, terus diplastikin satu-satu. Dirapi, dibuat packagingnya jadi mewah. Iya, jadi mewah, terus jualnya kan di hotel. Iya, benar kan? sih. Ya itu udah pokoknya kayaknya tuh begitu mudah ya menurut aku, karena apa ya? Apa sih semua tuh kayak yang ini bisa, terus ini tuh timbul apa ya, pemikiran. Jadi kita mesti kreatif juga ya. Betul. Ya, yang kayak tadi Tante berpikir kan orang tua, Mah, Pah, aku mau keliling 7 negara. Ada sangun enggak? Ada. Istilahnya enggak ada. Ya wes, Tante gambar. Iya. Oke, itu kerjaannya Tante, kreatifnya Tante. Terus kan ngebuatnya, Tante nggak sempat juga ngejahit, kan masih sekolah pada saat itu. Kan? Tante lempar ke penjahit kan, 200 rampung. Iya. Di mana Mestik Santa. Kan saya sekolahnya kan di Tarumanita ya. Jadi di daerah situ aja udah cukup. Mall belum ada. Adanya pasar. Iya. Iya kan? Mallnya belum jadi ada itu. Sanggupnya kamu bikin berapa? 20 drop. Kamu sanggup, saya 10 drop. Ada yang sanggup 50 drop. Udah, terus kita tinggal cek. Sanggupnya kelebihan itu udah. Oh, lebih. Udah. Mewah kalau zaman now ngomongnya, bukan mewah lagi, mewah. Bener-bener deh itu saya sendiri sampai bingung ya, uang itu kan saya ada kaleng kaleng itu tempat uang untuk setiap ngambil jahitan kan, dia bayar, setiap ngambil jahitan dia bayar, sampai itu saya geleng-geleng sendiri. Itu luar biasa, emang saya ngalamin itu. Kalau inget apa aja, berarti sampai sekarang kalau apa aja mau ya saya Tante kerjain. mau peka lihat peluang, nggak malu ngerjainnya. Iya, ini aja lukisan saya jual aja juga pasti laku nih. Iya, saya kasih Lisa Kuncoro aja. Gitu. Tante jual berapa?
Saya kemarin bikin tas aja saya jual 1,5 juta, orang malah minta pesen. Saya bilang enggak, saya mau ntar kapan bikin rumah. Ya, kalau bahasa marketingnya teman-teman, this is not her product. Yeah. The true product is herself. Jadi apapun yang Tante Lisa buat, apapun yang Tante Lisa ucapkan, ya everybody want it. Karena ya Tante Lisa tulusnya dapet, kreatifnya ada, gigi, PD-nya dapet. Aduh keren banget deh. Ini kita itu SMA ya Tante ya. Nah di kuliah pasti ada cerita lagi nih. Kuliah saya pembentukan karakter nih bisa sampai di era betul. Era house maksudnya. Itu buas cerah. Kuliah di mana? Aku di ISWI ya, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia. Jadi aku nggak ngalamin kuliah di universitas gitu. Karena ada ininya juga. Adikku harus masuk ke perguruan tinggi. Terus aku kata papaku, kamu yang cewek ini aja deh, kamu ngambil yang apa ya, yang bisa cepet, nggak usah lama-lama, gitu. Ya udah, aku ngambil desain pakaian kan. Nah desain, nah itu mungkin tadi waktu Draben itu aku udah ada seninya kan. Nah terus aku ngambil desain fashion design. Nah udah aku kuliah di situ. Ya memang sekarang memang nggak kepake jujur untuk kuliah di desain itu aku nggak kepake. Tapi karena habis kuliah itu aku kerja di tempat papaku. Nah itu yang aku pakai sampai sekarang. Karena di kontraktor itu aku disuruh gambar sama papaku, gambar arsitek bukan, tapi gambarnya udah seperti gambar arsitek gitu. Jadi aku di situ gambar kalau papaku mau bangun rumah kan harus ada gambarnya lengkap kan. Nah gambar lengkap itu aku yang gambar gitu. Jadi pakai meja gambar, udah. Nah, selesai dari itu aku landscape-nya semua tuh Tante yang ngerjain. Gambar ya bukan desain ya, cuman gambar yang harus udah dikerjakan, gambar kosen, gambar potongan gitu ya. Jadi udah gambar arsitek lah. Nah, di situ aku diperkenalkan sama papaku itu material bangunan. Ya kan? Jadi ini dasar sampai sekarang gila banget, kepake banget sekarang. Jadi yang namanya marmer, batu marmer itu dari gunung diapain kan? Jadi prosesnya, terus kita jadi tahu yang mahal seperti apa, yang dibakar seperti apa, terus jati itu yang mahal, yang matanya nggak ada. Nah di situ semua aku belajar dari orang tuaku, dari papaku itu. Nah sekarang di properti, nah itu aku pakai. Ilmu kepake, sangat kepake banget gitu. Ceritanya gimana sih tiba-tiba Tante masukkan itu kuliah nih? Kuliah Tante di desain. Habis kuliah aku kerja di tempat papaku. Selesai kuliah. 98 lah kira-kira. Selesai kuliah. Kok 98 78. Kok 98. 78. Oke, 10 tahun itu Tante ngapain? Sampai berapa tuh? 78. Nikah 14 kan? tahun. Aku nikah. Oh, nikah sama 79. Iya, aku nikah 79. Anak-anak lahir kan 82 ya Nina. Ya, kita kan udah nikah nih. Nah, waktu nikah, Om kan di pegawai pemerintah nih, pegawai negeri. Nah, waktu nikah itu saya sama Om tuh juga nih ya, untuk anak-anak muda sekarang nih. Dari nikah kita udah punya komitmen berdua nih, ya kan? Kita udah nggak mikir perjalanan, kita nikah tuh tujuannya sampai endingnya sampai maut memisahkan, istilahnya ya. Udah sampai ke situ jauh pokoknya. Jadi kita udah mikirnya beli rumah waktu belum nikah, masih pacaran. Udah ngomongin beli rumah. Beli tanah. Iya, jadi saya bilang skuternya dia kan dia pakai skuter. Skuternya dijual, beliin tanah mau nggak? Kita patungan, saya ada uang sedikit, kamu ada uang sedikit, kita beli rumah gitu. Ya beli, bukan rumah, beli tanah. Udah, kita naik. Dulu guys, Tante, mohon maaf tak potong. Dulu jual skuter cuma nambah dikit beli tanah bro. Kalau sekarang beli pulsae bro. Lanjut Tante, maaf potong. Terus habis itu beli tanah, tapi kan tanahnya di mana? Di Ciputat sana ujung, udah
masuk gang gitu ya. Gang. Oh, gitu. Ya nggak bisa masuk mobil kali. Nih apa ini lahir di situ di kampung hutan. Kampung hutan. Ya, sekarang udah hutan. mewah. Ya sekarang udah mewah. Kampung Mewah. hutan. Nah itu setelah nikah kan tadi perjalanan itu tahun 80-an itu. Nah tinggal di situ. Nah waktu di kampung hutan itu saya jual batik. Ngikutin mamah saya. Kalau tadi kan nganterin mamahku, ya kan? Bawain tasnya. Ya, bawain tasnya mamahku. Sekarang aku bawa tasku sendiri untuk tak jual masuk ke rumah-rumah gitu. Itu batiknya dari keluarga tetap? Iya, batik dari keluarga. Aku yang harus jualin gitu. Nah kan masuk ke rumah, minta kenalan ini. Jadi di situ mental jualnya tuh udah ada kan. Jadi terus aku bikin kayak bukan butik sih, toko kios di rumah lah gitu. Nah, orang mau cari ya ada di rumah itu perjalanan. Nah satu saat sebelum nikah makanya tadi aku bilang kita kado zaman dulu kan kado nikah kita jual buat bangun rumah. kadonya itu pernikahan kita jual buat bangun rumah. Akhirnya yaitu kita punya rumah sendiri di kampung hutan itu. Itu rumah pertama rumah pertama. Iya, rumah pertama ini saya. Nah, terus tahun pokoknya udah dia pegawai pemerintah kan. Tahun 92 tadi baru perjalanan saya masuk ke era itu tuh juga ada kisahnya. Nah, itu kita mau tahu tuh. Nah, memang waktu itu kita juga belum tahu ya era itu apa gitu. Pokoknya saya banget kan. Iya, baru masuk Indonesia tahun 90 kan? 92. Oh, 92. 92 di bulan awal Januari. Saya masuk era di bulan tengah Juli. Oke. Jadi tahun yang sama terus topnya 93 saya keluar topnya. Jadi 92 udah ada topnya gitu. Nah, waktu 92 saya pergi mau ke Solo ziarah kan. Saya tuh orang tua saya yang papa saya kan udah meninggal kan. Nah itu dimakamkan di Solo, mamaku masih ada. Nah papaku tuh senangnya bunga mawar warna orange gitu. Nah senangnya warna orange pokoknya. Nah jadi saya waktu itu di Solo tuh jarang bunga mawar warna orange. Saya bawa itu dari Jakarta naik pesawat. Nah kan kalau bawa bunga gimana sih? Ternyata itu menarik perhatian. Saya bawa bunga itu, terus menarik perhatian ada ibu pejabat dekat saya. Dia tanya saya tinggal di mana gitu. Ketika itu saya sudah tinggal di Pondok Indah ya. Jadi itu juga ada perjalanannya. Ya singkat kata lah dari kampung hutan tadi. Ya kemudian saya udah pindah ke Pondok Indah. Itu pun juga bertahap dari jual rumah saya di kampung hutan karena papaku nggak ada. Aku tinggal di rumah orang tuaku. Rumahku yang tadi jual skuter tadi, aku jual, terus kredit, beli tanah gitu kan. Tanah di Pondok Indah. Terus singkat kata aku bangun, udah tinggal di Pondok Indah tahun 92 itu saya masuk ke era itu. Ketemu ibu-ibu pejabat tadi, terus dia nanya rumah di mana, di Pondok Indah. Saya bilang, terus dia tanya, di Pondok Indah tuh banyak rumah yang dijual. Nah, di situ awalnya. Lalu saya bilang, wah saya nggak tahu gitu. Tapi kembali lagi kan tadi ya peluang, ya ada peluang nih di sini, gitu kan. Nah, terus dia tanya, di Pondok Indah tinggalnya di mana? Waktu itu saya di Alam Asri. Aduh saya kepengen banget tuh punya rumah di situ, kata ibu pejabatnya ini. Dia di salah satu direktur, saya masih ingat banget karena ya memang itu benar-benar awal saya masuk era gitu. Ibu pejabat ini bilang dia di pertambangan timah si pejabatnya ini. Dia kasih alamat, dia tinggal di Senopati. Waktu itu kan masih belum ada handphone kan, telepon rumah. Nanti kalau ibu ada kasih tahu saya ya, kasih alamat rumahnya, kasih nomor telepon rumahnya. Nah, saya punya alamat ini, mau saya bawa kemana ya? Ini orang ini nyari rumah, saya mau apakan dia? Kan dia
Dia satu, dia butuh bantuan saya. Satu itu ya. Awalnya dari pengen membantu, keinginan memenuhi kebutuhan ibu ini, gitu, gimana caranya. Lalu yang kedua, saya mesti kemana gitu. Akhirnya begitu sampai Jakarta pulang, saya cari-cari rumah yang dijual. Terus saya ingat, oh iya ya ada teman saya di properti deh. Terus saya ke tempat teman saya itu. Nah, begitu ke tempat teman saya, dia malah bilang gini, udah kamu ikut training aja gitu. Terus saya tahun 92 itu ikutlah saya training di era angkatan 25. Jadi angkatannya masih kecil sekali kan. Sekarang udah ratusan kan. Nah, saya ikut. Nah, mulai di situ dapat training pertama. Nah, di situ kita digenjot dibuat mentalnya dibangunkan. Mentalnya semuanya buat Awakening Giant. Kayak bangunin masa. Iya, nah itu baru deh di situ. Wah, kalau kita jadi sekarang ini kita bisa lihat kok sebetulnya anak-anak yang memang dia punya dream, terus ngotot gitu ya, terus dia nggak pernah menyerah. Dia gempur terus, dia pokoknya semangat terus. Ya memang kita manusia biasa ada saat-saatnya, ada down-downnya, tapi cepat balik on track. Iya, kita nggak boleh menikmati down itu, tapi kita harus kembali. Dinikmatin ya, iya, makanya juga ya. Makanya kita harus kembali ke down kok dinikmati. Harus kembali ke mimpi kita itu apa gitu. Itu ini tapi banget. Tadi keren loh. Penting apa banget. yang Tante Lisa katakan ya, di mana Tante selalu menolak kalau ada the voice negatif tuh, Tante, gak, aku bisa. Iya, itu tuh betul. Dan saya selalu bilang, Anda semua harus seperti beliau. Saya bilang sama anak-anak, oh ini nggak bisa. Jangan pernah tidak. Ngomong nggak bisa. Yang belum itu ada. Nggak sama belum tuh beda. Saya bilang gitu. Kalau nggak tuh udah patah. Bangun barrier ya. Kalau belum, kita pasti harus coba lagi. Belum, coba lagi sampai bisa. Dan itu pasti bisa. Karena kita ya boleh kerja yuk. Malu Tante Lisa, kita santai-santaian ngopi. Tante. Ya. Akhirnya Tante ketemu di era Tante benar-benar menitis karir. Tahun 93 Tante langsung dapat rewardnya, 94 Tante nggak dapat, dan Tante balap lagi sampai 5 kali berturut-turut. Ya, ini All sampai England 20 kali. 20 kali deh. Makanya ada The Hero. The Hero itu adalah penghargaan yang tidak mudah juga ya. Aku dengar itu. Iya, dia bisa bertahan sekian lama 20 tahun dan tidak terkalahkan, masuk di dalam lingkaran winner. Itu penghargaan di era cuman ada baru ada 2 sekarang. Selama era 28 tahun baru ada 2. Saya dan satu lagi Pak Paulus dari Pantai Indah Kapuk ya. Pantai Indah Kapuk. Jadi berdua Paulus sama Lisa Kuncoro gitu. Dan kebetulan yang di era itu kan memang banyak suami istri juga ya. Om itu kan member broker. Om udah legend juga. Di member brokernya tuh sudah legend. Om legend, saya hero. Ini baru satu di era legend sama suami istri dalam bisnis itu. Namanya Duo Eagle Award. Itu baru satu di era selama 20 tahun. Duo Eagle Award. Udah, kalau golf itu Eagle udah keren banget. Ya. Dan itu baru satu. Baru era home 20 kali dan 20 Om 20 Award. Legend sama Hero jadi Duo Eagle. Duo Eagle jadi 2 kan. Nah, itu baru satu di era. Tapi nanti juga pasti ada muncul. Jadi saya pengennya tuh di era selalu cetak sejarah yang pertama. Tahun ini saya ada keinginan yang luar biasa di era. Apa? Bahwa saya bisa generasi saya, yaitu anakku, Dimas Adit Nina, ya dia bisa era home-nya juga top,
Marketingnya Nina, topnya. Jadi saya bisa kan keberhasilan orang tua tuh ketika melihat anaknya berhasil. Tante sudah bisa legacy. Menduplikasi. Estafet. Ya. Nah, itu pengen tak buktikan gitu loh. Nah, itu kan tantangan. Nah, saya selalu membuat seperti itu untuk diri sendiri. Itu resepnya sih. Jadi kita buat sesuatu yang belum, tapi kita sudah bawa pikiran kita ke sana gitu. Udah kita bawa dan kita yakini, kita imani pasti bisa gitu. Kok Tante keren banget sih? Gitu. Sungguh nih Tante. Ya, jadi ini kan belum ya, tapi saya udah punya keinginan itu. Maka saya bilang, saya pengen, tapi jangan saya yang pengen. Saya bilang mana saya. Kamu butuh nggak? Kamu pengen nggak? Kamu pengen nggak? Banin, butuh nggak? Pengen nggak? Nah, pengen kan? Gitu. Nah, itu kemudian kita, ayo saya tuturi Handayani, kita dorong. Gitu. Jadi itu bisa. Sehingga mereka. Jadi nanti di era kita bikin sejarah apa ya? Suami, istri, anak lah, itu belum. Sama Three Musketeers di belakang Tante sudah mendapatkan reward dari era. Ya, itu goal Tante. Goalku. 2, 3, 5 tahun ke depan itu yang Tante akan fokuskan. Ya, tahun depan lah. Wow. Saya baru ngomong 3-4 tahun, 5 tahun. Tante bilang tahun depan dapat. Iya. Banin, tugas antum berat. Bisa ya. Iya. Maka berpianya 15 nambah terus. Berpianya 15 nambah terus. 10, 15, 20 Tante dalam waktu sebentar. Iya. Jangan nyalahin. Tante, ini pertanyaan terakhir. Ya, oke. Bukan pertanyaan sih. Selama ingin Tante memberikan pesan-pesan sama usia-usia yang masih belasan, teenagers, 20s, ya kayak kita seumuran kita Mbak Ayu ya. Ya. Yang baru mau merintis karir di properti maupun di bisnisnya atau pekerjaannya, apa pesan Tante dan bisa mencapai apa yang Tante sekarang dapatkan? Satu, kamu fokus aja apa yang kamu mau. Satu, fokus aja. Dan kedua, kamu yakin, kamu percaya, kamu bisa. Nah, lakukan apa yang kamu mau itu dengan semangat yang terus-menerus dan jangan pernah menyerah. Jadi, ketika kita udah punya mimpi, kita fokus, kita yakin, kita bisa, berdoa, percaya pasti bisa. Itu pasti bisa. Jadi amin. Amin ya Allah ya Tuhan kami. Inilah seorang Ibu Lisa Kunchoro. Gitu keren banget kan teman-teman. Makasih ya Tante. Sama-sama Rama. Rumahnya sudah tak isiin lampu-lampu. Matur suwun Sukses semuanya. Pasti bisa. Kalian semuanya hebat. Amin. Terima kasih Tante. Guys, tonton, share, dan sukses buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.